Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini Minggu 22 Maret 2020 kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan buat kasih-Nya yang begitu luar biasa di dalam hidup kita, sehingga kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terdapat di dalam Mazmur 62 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Pada kesempatan ini saya sengaja mengambil firman Tuhan ini karena akhir-akhir ini kita sementara dilanda dengan virus corona yang melanda dunia, sehingga sampai di Indonesia, khususnya di Sulawesi Utara, khususnya di GPDI Nazaret Patinama. Pada kesempatan ini firman Tuhan datang kepada kita. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kita tahu segala ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran di dalam hidup dapat ditaklukkan ketika kita mencari Tuhan, serta percaya dan hidup dekat melekat dengan Dia. Ada amin? Di dalam Mazmur 62 ayat 3, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ini adalah jaminan firman Tuhan bagi saya dan saudara, supaya kita tetap berharap, berpegang kepada firman Tuhan. Di dalam Amos 5 ayat 4 berkata, sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku maka kamu akan hidup. Ini firman Tuhan datang kepada kita supaya kita terus mencari Tuhan, karena kita percaya di saat kita mencari Tuhan, maka Tuhan itu adalah jaminan di dalam kehidupan kita. Karena hanya Dialah yang senantiasa memberikan kehidupan untuk sekarang ini, bahkan selama-lamanya. Di dalam Mazmur 73 ayat 28 berkata, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ini yang dituliskan oleh pemazmur, supaya kita harus dekat dengan Allah, karena Dia adalah tempat perlindungan kita, supaya kita menceritakan segala pekerjaannya yang luar biasa. Bukan hanya menceritakan hal-hal yang negatif, termasuk hal-hal yang menakutkan di dalam kehidupan kita, seperti yang kita alami saat sekarang ini. 2 Tawari 20 ayat 3 berkata demikian, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ini satu sikap yang luar biasa yang dilakukan Yosafat di saat dia menjadi takut. Di saat dia menjadi takut, dia tidak kecut dan dia tidak tawar hati, tetapi dia mencari Tuhan, karena dia tahu di dalam Tuhan ada kekuatan ekstra yang Tuhan selalu berikan bagi kita orang percaya. Ayat 6 dari Yosafat 20, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah diam di sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Ini yang perlu kita harus ketahui, bahwa semua itu, segala kuasa itu ada di dalam tangan Tuhan. Makanya mari kita tetap percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Ayat 7, bukankah Engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umat-Mu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabat-Mu itu untuk selama-lamanya? Inilah
yang kita harus percaya bahwa Allah kita yang selalu siap memberkati kita. Dia siap untuk menjamin setiap keturunan kita, karena kita ini adalah keturunan-keturunan dari Abraham yang dikatakan sahabat Tuhan itu untuk selama-lamanya. Pemazmur menulis, Pemazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ini yang perlu kita harus ketahui pada saat sekarang ini, bahwa kalau kita mengalami masa-masa yang sulit, kita serahkan kepada Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan itu akan bertindak. Dia peduli di dalam kehidupan kita. Di Yesaya 26 ayat 4 berkata, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Ini yang kita harus ketahui juga, bahwa Dialah gunung batu kita, Dialah kota benteng kita. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saya percaya pagi hari ini kita boleh mendengar berita firman Tuhan ini, biar kita dikuatkan, biar kita seisi rumah kita tetap percaya kepada Tuhan, karena hanya Dialah yang senantiasa memberi jaminan keselamatan untuk hidup kita. Yakobus 4 ayat 8, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Biar di dalam kehidupan kita jangan mendua hati, biar kita tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah pertolongan bagi kita. Ayat yang terakhir, Mazmur 121 ayat 2, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya. Jumat 20 Maret 2020 per jam 10.50 WIB. Dan Tiongkok menjadi negara yang paling banyak terkonfirmasi kasus virus corona. Sementara Indonesia juga mengalami kenaikan baik kasus positif, meninggal dunia maupun yang berhasil sembuh. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Menyikapi salah satu upaya mengurangi penyebaran virus corona, Presiden Joko Widodo meminta masyarakat untuk mengurangi kegiatan atau aktivitas di tempat-tempat pusat keramaian. Cara cuci tangan yang benar untuk hindari virus corona. Cara terbaik untuk mencegah penularan virus corona adalah dengan mencuci tangan secara menyeluruh dengan sabun dan air. Yang pertama, basahi tangan dengan air bersih yang mengalir. Kedua, gosok kedua tangan dengan menggunakan sabun hingga ke semua bagian. Gosok tangan Anda setidaknya selama 20 detik.
Yang keempat, bilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Yang kelima, keringkan tangan menggunakan handuk bersih, dianginkan atau pakai tisu. Cara bersalaman untuk menghindari virus corona. Hindari kontak langsung. Ganti salaman dengan salam Pantai Costa. Etika bersin dan batuk. Tutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan. Buang segera tisu, cuci tangan, serta gunakan masker.